Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 211. Tetapi ini adalah spesial episode mimpi era Agung Dewa Kuno sebelumnya. Seperti apa keseruannya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah Si Hao dan para jenius lainnya memasuki lorong emas, memasuki area terlarang. Saat Si Hao memasuki area terlarang di hutan kuno, dia akhirnya bertemu sebuah bola mata yang menggunakan bahasa kuno, lalu menyerang dengan asap hitam. Si Hao membentengi dirinya dengan catatan primordial. Ini sebenarnya adalah bola mata iblis asing. Kalian harus tahu bahwa mata iblis asing itu telah menerobos dari daerah perbatasan sunyi dan telah tertidur selama 10.000 tahun sebelum terbangun karena luka tombak di matanya, dan kebetulan bertemu dengan Si Hao setelah terbangun. Bola mata kemudian berubah menjadi cahaya merah dan tiba-tiba menghilang, melancarkan serangan sinar cahaya dari arah belakang Si Hao. Si Hao dengan naluri bertarungnya segera menggunakan seluruh kekuatannya saat berbalik menebas ke arah belakang. Saat bertabrakan, itu menciptakan ledakan besar yang menyapu hutan sampai pepohonan kuno menjadi debu. Bahkan sebuah gunung meleleh dan akhirnya hancur. Sementara Si Hao terhempaskan sebelum menstabilkan tubuhnya dan segera mengeluarkan jurus Kunpeng. Sebuah avatar pionik segera melesat keluar menyerang mata iblis di kehampaan. Saat bertabrakan dengan ruang kosong, itu meledak dan membelah kehampaan. Mata iblis asing akhirnya keluar dan memperlihatkan dirinya di depan Si Hao. Mata iblis asing juga langsung mengeluarkan gelombang merah darah, membanjiri seluruh tempat ini. Tekanan kuat dan niat membunuh yang sangat pekat dipancarkan darinya untuk menekan Si Hao. Si Hao mengangkat tangannya yang diselimuti petir ke langit untuk mengeluarkan jurus rahasia Kaisar Petir. Langit menjadi gelap diselimuti kilatan petir. Tiba-tiba kilatan petir yang kuat menyambar mata iblis. Dihadapkan dengan serangan ini, bola iblis membentuk perisai dari energi darahnya. Ledakan segera terjadi diikuti retakan ruang menyebar. Lalu mata iblis menciptakan kolam darah yang berisi kekuatan penghancur untuk memusnahkan Si Hao. Si Hao memanggil kesengsaraan petir di mana petir itu diubah menjadi busur listrik besar. Ketika dua kekuatan bertabrakan, ledakan dahsyat terjadi. Tubuh Si Hao terhempas keras ke gunung. Armor Kaisar Guntur hancur dan tubuhnya dipenuhi luka. Sementara mata iblis mengalami sedikit cedera dan berkata dalam bahasa kuno, "Sayang sekali ini hanya mataku yang bisa muncul. Jika tidak, membunuh puluhan ribu semut sepertimu sangat mudah." Si Hao sangat terguncang, berpikir bagaimana bentuk aslinya saat itu dan seberapa kuat. Hanya satu mata sudah sangat mengerikan. Si Hao terkejut menatap mata iblis asing karena segera menemukan sebuah tombak patah tertancap di matanya. Mata iblis asing berkata, "Jika bukan karena cedera ini, kamu pikir kamu bisa bertindak begitu kurang ajar di hadapanku?" 7 raja besar pertahanan perbatasan sunyi yang tidak tertandingi. Jika mereka mengambil tindakan, kamu pasti tidak akan bisa menyeberang. Apakah hanya bawahan mereka yang melukaimu sehingga kamu bisa lolos? Si Hao bertanya, mencoba mencari informasi. Mata iblis tertawa dengan gelombang niat membunuh yang kuat, mengatakan bahwa pertahanan perbatasan sunyi sudah tidak ada lagi. Mendengar ini Si Hao berteriak tidak percaya karena orang sekuat dirinya ditusuk oleh tombak yang patah.
Mata iblis berkata, perbatasan sunyi membusuk. Cederaku tidak berasal dari perbatasan sunyi, melainkan wilayah terlarang ini. Tombak abadi menikamku. Si Hao terkejut mendengar ini, dan mata iblis segera mengeluarkan hamparan energi darah yang bergejolak dengan niat membunuh yang lebih tebal. Dia juga memberitahu si Hao bahwa perbatasan sunyi telah merencanakan sesuatu yang akan membuat 3.000 negara lenyap. Si Hao bertanya apa maksudnya. Mata iblis asing melesat menyerang sembari berkata akan memberitahunya setelah membunuhnya. Si Hao mengeluarkan raungan hebat, menggunakan semua tekniknya yang berharga, seperti jurus dominasi Dewa Willow, dan bertarung dengan hebat melawannya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Si Hao meraung dengan berbagai serangan pedang abadi. Tepat pada saat ini, tombak patah yang tertancap pada bola mata iblis bersinar dan meletus. Mata iblis asing berteriak kesakitan mendapatkan pukulan tiba-tiba dari lukanya sendiri. Dia menyadari ini dipicu oleh senjata Si Hao yang memiliki kehendak Dao abadi. Si Hao mengayunkan pedang abadi dan melukai mata iblis asing. Darah merah menjadi darah hitam berceceran keluar. Mata iblis asing segera mengeluarkan teknik dan sebuah lubang hitam muncul, melahap segala sesuatu di sekitarnya, terutama Si Hao. Si Hao menggunakan jurus Dewa Willow. Beberapa lusin cabang emas terbang keluar, merobek kehampaan dan menghancurkan lubang hitam itu. Mata iblis kemudian membentuk sebuah pusaran merah darah di matanya untuk menyedot tubuh Si Hao. Si Hao mengarahkan pedang abadi ke atas. Inti pedang bersinar terang. Di saat itu juga, tombak patah yang tertancap di mata iblis bergetar hebat dan tidak menyangka inti pedang memiliki hubungan. Akhirnya, tombak yang patah hancur diikuti mata iblis asing yang langsung lenyap. Si Hao menghela nafas lega. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi lebih kuat secepatnya. Jika tidak, ketika bencana yang sebenarnya turun, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa tak tertandingi bakat bawaannya. Dia mulai berlari maju menelusuri area terlarang ini setelah mengalahkan mata iblis asing. Sepanjang jalan, Si Hao melihat banyak mayat telah dibantai dengan penyebab kematian tidak diketahui. Karena tidak ada luka di tubuh mereka, Si Hao mulai melangkah dengan hati-hati. Dia akhirnya menemukan sebuah formasi kuno memenuhi langit yang dapat menghancurkan jiwa primordial, tetapi tidak melukai tubuh fisik. Dia melangkah maju dan menemukan seorang wanita terluka parah sedang terjebak dalam formasi kuno. Si Hao mengenalinya. Dia wanita jenius bernama Qianxian, mengenakan pakaian hijau, sosoknya elegan dan halus. Namun sekarang tubuhnya tidak bisa bergerak, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ekspresinya penuh kesedihan dan matanya mulai redup. Si Hao ingin menawarkan bantuan, tetapi sudah terlambat. Si Hao marah melihat ini. Dia mengeluarkan jurus catatan primordial sejati, metode Dewa Willow, Kunpeng, dan diagram 10.000 roh dijadikan satu, lalu menyerang formasi kuno untuk membebaskan Qianxian. Formasi kuno melepaskan sebuah energi pedang, sementara penggabungan jurus berharga Si Hao melepaskan tangan raksasa yang kuat dan menghancurkan energi pedang. Tubuh Qianxian jatuh ke tanah dan meminta tolong pada Si Hao untuk menguburkannya di dekat sini, karena menemukan aura lotus teratai hijau yang kacau dari era sebelumnya. Jika Si Hao bersedia, Qianxian akan membalas budi di masa depan. Setelah itu Qianxian berubah menjadi benih hijau kelahiran kembali, dan Si Hao akhirnya menguburkan itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dan sampai di hutan bambu, tetapi seperti memasuki alam abadi. Si Hao sangat terkejut merasakan energi Dao abadi.
Ketika dia memasuki hutan bambu ungu di Laut Cina Selatan, langit dan bumi berputar, pemandangan di depannya segera berubah. Gunung dan sungai indah dan megah, burung-burung abadi terbang, dan binatang-binatang keberuntungan berkeliaran muncul. Si Hao melihat makhluk legenda yang seharusnya sudah punah di era ini. Dia juga terkejut melihat seorang wanita loli menggendong anak kingling di dadanya sembari bercanda ria. Si Hao juga melihat gadis pionik yang memiliki sosok menakjubkan. Dia sedang memainkan kecapi tradisional, seolah-olah sedang memainkan musik untuk peperangan. Sebenarnya dia adalah kehidupan Hao Lier sebelumnya dan akan memberi banyak bantuan di masa depan. Kemudian si Hao melihat seorang pemuda yang tubuhnya memiliki aura energi abadi. Di punggungnya ada pedang berharga yang terbuat dari emas abadi yang bercahaya. Dia berjalan maju dengan gagah berani. Tempat macam apa yang aku tuju ini? Si Hao tercengang dan bingung karena dia merasa seolah-olah memasuki negeri ilusi, tapi sangat nyata. Kalian harus tahu bahwa si Hao telah memasuki mimpi era agung dewa kuno sebelumnya. Dia berjalan ke depan untuk bertanya. Gadis pionik tersenyum dan berkata, "Dari mana saudara berasal?" 3.000 negara, si Hao menjawab. Belum pernah mendengarnya, mungkinkah gua abadi sejati? Dia tersenyum lembut. Jika boleh tahu tempat macam apa ini, si Hao bertanya. Tentunya tempat tinggal abadi, luas dan tak terbatas. Saudara datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan terhormat juga kan? Banyak jenius muda telah berkumpul. Semua bakat luar biasa dari klan datang ke sini untuk berpartisipasi, kata gadis pionik. Si Hao terkejut mendengar ini dan tempat apa yang dia masuki sekarang. Kemudian beberapa anak muda bergegas, semua saling menyapa tanpa permusuhan, sangat damai. Si Hao tidak percaya dan mencubit binatang kingling yang dibawa wanita loli itu. Sebagai hasilnya menemukan bahwa itu nyata. Kingling itu melirik si Hao dengan ekspresi cemberut setelah dicubit. Si Hao memegang kepalanya sendiri dengan tidak percaya. Gadis pionik cukup khawatir bertanya apa yang terjadi padanya. Si Hao berkata kepalanya sedikit pusing. Gadis pionik tersenyum, dan kingling kecil mengejek si Hao benar-benar gila. Sebagai kultivator, bagaimana bisa pusing, kecuali terluka parah? Mungkin kamu baru saja mulai menutup daumu, jadi kamu merasa sedikit tidak enak badan, sehingga menjadi pusing, kata gadis pionik sambil menggoda. Si Hao merasa malu mendengar kata-katanya. Saudaraku, aku merasa aura dan kultivasimu sedikit berbeda dari kami. Jenis benih abadi apa yang kamu peroleh? Pria dengan pedang emas abadi yang bercahaya berkata. Si Hao menjawab jenis api kuno. Kamu juga memiliki pedang di punggungmu, sepertinya cukup istimewa, kata loli yang memegang kingling menatap inti pedang abadi. Ini aneh, kenapa sepertinya agak familiar? Gadis pionik bergumam. Pria memegang pedang berkata, ini sangat mirip dengan pedang legendaris yang dibicarakan oleh leluhur. Tapi tidak mungkin, ini pasti tiruan. Setelah beberapa percakapan, gadis pionik mengajak si Hao dan yang lainnya terbang menuju tempat pertemuan. Di tengah jalan, si Hao dan yang lainnya bertemu seekor ular besar berkepala 8 dengan istana batu giok. Semua orang terkejut melihat immortal sejati tanpa akhir datang. Bahkan gadis pionik itu terkejut, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ketika si Hao mendengar ini, dia langsung terguncang saat mengingat lonceng tanpa akhir bertarung dengan Dewa Willow saat itu. Si Hao akhirnya sampai di lautan giok terbentang luas. Bambu besar berwarna ungu di mana-mana. Pemandangannya luar biasa, indah, dan esensi spiritual yang kaya menyebar keluar.
Dia juga terkejut melihat Raja Naga Banjir Putih. Kemudian 6 daun reinkarnasi Raja Abadi datang dan disambut dengan meriah. Gadis Pionik menjelaskan sosok 6 daun reinkarnasi Raja Abadi adalah jenius tak tertandingi. Lalu pemuda yang memegang pedang emas abadi yang bercahaya menantang Si Hao untuk latihan tanding. Gadis Pionik dan Loli yang memegang Kingling juga ikut ingin menjajal kemampuan Si Hao. Setelah beberapa pertukaran, Si Hao tersudutkan dan mengeluarkan 3 helai energi abadi, menyebabkan gadis Pionik dan semua orang yang hadir terkejut bukan main. 3 helai energi abadi ini adalah sesuatu tingkatan pencapaian yang sangat langka di antara mereka. Kemudian seorang tetua agung keluar dan menyatakan bahwa semua dapat mendiskusikan tentang dao mereka, saling tukar-menukar. Ya, bertukar informasi agar pengetahuan mereka lebih luas. Seiring berjalannya waktu, Si Hao mendapatkan banyak manfaat, tetapi tiba-tiba lingkungan di sekitarnya berubah. Ini benar-benar menyedihkan, gadis Pionik berkata. Pria muda yang memegang pedang dan Loli kecil menghela nafas menepuk bahu Si Hao. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kalian semua memberitahuku? Si Hao bertanya dengan suara keras saat semua orang semakin jauh meninggalkannya. Kemudian dia melihat negeri asing menyerang para jenius di era agung dewa kuno. Kabut abu-abu kehijauan menyerang, membantai satu demi satu para jenius tak tertandingi di hadapan Si Hao. Bahkan gadis Pionik, gadis Loli, pria muda memegang pedang, dan semuanya mati dikorbankan. Mereka masih sangat muda dan memiliki potensi yang tak terbatas di masa depan. Namun karena perang yang menghancurkan dunianya, mereka menghilang lebih awal dalam sungai waktu yang panjang. Justru karena menyaksikan semua ini, Si Hao ingin menjadi lebih kuat, sehingga dia dapat menciptakan reinkarnasi dan membangkitkan teman-temannya. Ketika perang yang menghancurkan dunia era agung kuno datang, Raja Abadi Wangzong sebelum kematiannya mengerahkan kekuatan besarnya untuk merobek sungai waktu dan melemparkan Kingling untuk menyelamatkan hidupnya. Saat Si Hao kembali ke dunia nyata, terbangun dari mimpi, dia juga akan bertemu dengan Kingling yang sedang tertidur dan baru saja terbangun.